Jangan lelah, karena kita jangan pernah putus asa dan jangan pernah lelah bekerja dengan Yesus.
membaca Alkitab kita. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 dan 7. Mazmur pasal 62 ayat 6 dan 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi Bapak. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin Bapak Ibu. Yang itu adalah suatu firman daripada Tuhan, dan kita percayai Tuhan adalah gunung batu kita dan keselamatan kita, kota benteng kita yang selalu membentengi setiap kehidupan kita, setiap problema, masalah yang kita hadapi. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu berdiri, kita menyaksikan satu pujian walau seribu lebah. Karena Tuhan tahu menolong kita. Siapa Tuhan Yesus.
Tuhan jawaban dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, walaupun sekeliling kami keadaan yang tidak menentu ini Tuhan membuat pikiran kami, hati kami goyah. Tapi biarnya kami memiliki iman yang tak kuat dalam Engkau Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa berdatang kepada Engkau Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya setiap apa yang kami boleh persembahkan melalui seluruh iman kami, pujian dan penyembahan kami boleh Engkau kenang dan Engkau terima dalam seluruh iman kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, saat pada pagi hari ini kami sama-sama menyambut kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, Kau tolong berkati kami supaya kami boleh sama-sama menyambut kebenaran firman-Mu. Jadi kekuatan bagi kami dalam tengah kondisi keadaan yang kurang menentu ini Bapa. Jadi kiranya kami semua tetap mengandalkan Kau Tuhan. Kiranya kami tetap berharap pada Kau Tuhan, dekat dengan Kau Tuhan, yang Kau lakukan harapan kami. Kau Tuhan kekuatan kami, gunung dan keselamatan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, kami saat pada pagi hari ini siap menyambut kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan Kau pakai kami semua dengan boleh sama-sama menyambut kebenaran firman-Mu. Puji nama Yesus, kami naikkan setiap doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan, di mana kita bersama-sama diizinkan untuk ada yang ibadah di gereja, ada yang ibadah di rumah. Karena itu mari kita sama-sama pada pagi hari ini kita pernah bersyukur ada kesempatan kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama terus dekat dengan Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 9 sampai yang 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tema renungan pada pagi hari ini adalah ingat kasih-Nya dan selalu ingat kebaikan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan memiliki akal untuk berpikir. Manusia diciptakan untuk kita bersama-sama memiliki pikiran-pikiran, memiliki suatu daya ingat, bisa mengingat. Hampir setiap hari manusia itu memperoleh kurang lebih 1 triliun sensorik, tetapi kemampuan untuk merekam hanya 86 miliar sensorik. Artinya 1/10 dari apa yang dapat diterima, sehingga tidak bisa semua bisa diingat. Ada yang mungkin angin lalu, kemudian ada yang bisa nyentel sedikit, ada yang bisa teringat agak lama, dan mungkin terlalu teringat-ingat dan teringat-ingat. Kemampuan akal ataupun otak kita ada batasannya. Sedangkan yang masuk informasi ataupun hal-hal itu sangat banyak. Sehingga
Kita perlu di sini mana yang perlu kita ingat, mana yang tidak perlu kita ingat. Ada beberapa hal yang dapat merusak pikiran atau ingatan manusia. Yang pertama adalah overthinking. Overthinking adalah memikirkan satu hal atau beberapa hal yang terus menerus dipikirkan sehingga menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan depresi, menimbulkan stres, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan tekanan dalam hidup. Mungkin yang dipikirkan hanya satu, anakku nanti bagaimana, dan terus bagaimana, hanya dipikirkan satu terus sehingga terus menerus itu membuat kekhawatiran, membuat depresi, membuat suatu keadaan yang tidak baik. Kalau pekerjaanku hari ini bagaimana, hanya difokuskan ingatan pikiran hanya satu hal, dan terus menerus itu membuat segala sesuatunya ada kekhawatiran. Pikiran hanya satu hal dan itu terus menerus digodok dan itu terus menerus dipikirkan, kita akan menimbulkan kekhawatiran. Jadi jika kita tidak memikir satu hal saat ini, ada satu hal yang menjadi pikiran kita dan terus menerus akal kita hanya memikirkan itu, bukannya selesai, tetapi malah semakin membuat takut kita, membuat depresi kita, membuat khawatir kita, membuat stres. Ada pikiran yang lain yang membuat gangguan dalam pikiran. Ada sesuatu hal yang namanya disinformasi. Akal manusia, pikiran manusia itu ada yang bisa menerima hal yang baik, ada yang menerima hal yang kurang baik, dan apa yang diterima itu selalu diingat. Jika yang diingat itu sesuatu yang salah, ada disinformasi atau hal yang tidak benar, dan itu terpikirkan dan itu diolah terus, maka pola pikirnya pun juga akan sama. Dan yang ketiga ada namanya negative thinking. Pikiran yang selalu negatif, pikiran yang selalu buruk, pikiran yang selalu tidak baik, pikiran yang selalu tidak benar, pikiran yang prasangka yang kurang baik pada seseorang atau kelompok orang atau sesuatu, berburuk sangka pada orang lain, belum kenal sudah berburuk sangka, sudah menjelekkan orang ataupun berpikir sesuatu yang tidak baik, tidak benar pada seseorang atau kelompok orang. Yang negatif thinking itu juga merusak pikiran ataupun ingatan manusia. Pikiran-pikiran yang selalu negatif, yang selalu ada pikiran yang tidak benar, tidak baik pada seseorang atau kelompok. Dan yang keempat ada namanya pikiran yang merusak akal manusia. Itu adalah pikiran yang rendah diri, pikiran yang merasa paling tidak mampu, paling tidak bisa, atau memang pikiran-pikiran yang membuat diri kita lemah. Ini hanya di ayat yang 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Di dalam ayat ini ada satu pikiran Rasul Paulus yang mungkin ini akan mengacaukan layanan Paulus. Jika ini terus adalah pikiran Rasul Paulus, pikiran rendah diri, bukan rendah diri, merasa bahwa dirinya itu paling tidak layak, paling tidak mampu, paling tidak benar. Katakan karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jika pikiran ini ada suatu perasaan ini dibawa terus menerus dalam hidupannya, membuat dirinya tidak mampu,
membuat dirinya tidak kuat, berpikir negatif terhadap dirinya sendiri. Itu puji nama Tuhan di ayat yang ke-10. Ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pola pikir yang diubah Tuhan, pola pikir yang tidak lagi negatif, bukan lagi yang overthinking, memikirkan suatu hal yang terus-terus, memikirkan hal yang rendah diri, memikirkan hal yang negatif. Tapi diganti dengan pikiran bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Semua ini adalah berkat Tuhan. Semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Pola pikir yang nyata yang diubah dengan selalu mengingat akan kasih Tuhan. Bukan kehidupan lamanya yang dibawa, bukan kehidupan jasmaninya yang dibawa. Dan terus diingat-ingat dan kondisi keadaan yang menyempit Rasul Paulus. Tapi bagaimana kasih karunia Allah yang mengubahkan hidupnya itu terus maju dalam Tuhan, itu terus semakin kuat dalam Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Salah satu ini Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita dalam kondisi keadaan ini jangan senantiasa menjadi pikiran kita, boleh menjadi pikiran, jangan terus menjadi pikiran yang membuat kita semakin lemah, semakin kita loyo, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita depresi, membuat kita stres, membuat kita tidak maju. Ini mari kita sama-sama tetap ingat akan kasih karunia Tuhan, bahwa semuanya ini adalah karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Semua adalah pertolongannya Tuhan. Oleh karena itu mari kita dalam pikiran kita, hati kita diisi dengan firman Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang menyertai aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita isi hati kita, pikiran kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang kita dapat melalui firman Tuhan. Oleh karena itu dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-2 dikatakan, kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Pikiran yang hanya merenungkan akan Torah Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan, merenungkan akan kebaikan Tuhan, merenungkan akan kasih karunia Tuhan, dikatakan berbahagia. Kalau kita melihat, kalau kita merasakan kondisi keadaan seperti ini, membuat pikiran kita mungkin semakin takut, semakin galau, semakin gusar, semakin takut, semakin khawatir. Mari kita pikiran kita bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia Allah. Hidup ini mari kita isi dengan pikiran-pikiran yang bahwa kasih karunia Allah sambil menyertai kita semua. Dan kita ingat akan janji Tuhan, ingat kasih Allah yang senantiasa Tuhan limpahkan kita semua ini. Bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita membuat pasal 3 ayat 10 sampai 11. Tuhan memberikan segala sesuatunya indah pada waktu itu. Bukan pikiran manusia, bukan rancangan manusia, lagi adalah pikirannya Tuhan. Bahwa pikirannya Tuhan adalah Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu itu. Kalau kita terus memikirkan sesuatu kebutuhan kita sehari-hari, atau mungkin sesuatu hal yang kita pikirkan, kayak juga membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Kita ingat percaya pada Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu ini. Kita ingat akan janji Tuhan, ingat akan kebaikannya Tuhan, ingat akan kasih karunia Tuhan, biar Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktu ini.
Dan kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayat selanjutnya. Rancangan itu bukanlah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan membuat damai sejahtera bagi kita semuanya. Kalau kita melalui hal-hal yang kurang baik, Tuhan memberikan rencana yang indah bagi kita semuanya. Tuhan memberikan rencana yang indah bagi kita semuanya. Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, siap ditemui kapanpun juga, dimanapun juga. Oleh karena itu mari kita sama-sama boleh terus memikirkan hal-hal karena kasih karunia Allah, sehingga pikiran kita, hati kita senantiasa boleh dihiburkan, dikuatkan, dan semakin hari berbahagia. Karena kesukaannya ialah Torah Tuhan. Karena kesukaannya ialah merenungkannya siang dan malam. Dan kita yakin dan percaya bahwa apa yang tidak timbul dalam hati manusia disediakan oleh Tuhan. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua, Korintus pasal 2 ayat yang 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati. Kita tahu bahwa karena kasih karunia Allah, kita boleh dimampukan. Dan Tuhan menyediakan sesuatu yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, tapi Allah menyediakan sesuatunya bagi kita semuanya. Kita yang boleh mengasihi Tuhan. Karena itu mari pikiran-pikiran kita yang mengingat akan kasih karunia Allah saja. Kalau kita memikirkan hal-hal dunia ini, mungkin semakin kita semakin takut, semakin khawatir, semakin cemas. Dan kita berganti dengan hal-hal pikiran-pikiran yang kurang baik. Ini mari kita sama-sama memikirkan bahwa hidup adalah karena kasih karunia Allah. Pertolongannya Tuhan tepat pada dunia. Dan kita akhiri dalam kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita berpikir, memikirkan segala sesuatu yang baik. Kebaikan Tuhan adalah yang segala sesuatu yang baik. Sehingga hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin dimampukan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama, mari semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Apa yang manis, apa yang sedap dengar adalah kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama hanya sama-sama boleh mendengar, berpikir, memikirkan kebaikan Tuhan. Selalu ingat akan kasih setia Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Terpuji nama Tuhan, Tuhan semoga kita semua. Kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pujian, ingat kasih-Nya dan ingat kebaikan-Nya. Sama-sama kita boleh mengimani setiap firman Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan
ingat kebaikannya dan anugerahnya. Kasihnya seinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Segala puji hormat bagi kemuliaan di dalam surga. Sungguh Kau Allahku yang baik, Kau telah memberi pengertian bagi kami lewat firman-Mu melalui Rasul Paulus, suatu pengakuan bahwa hidupnya paling tidak di antara para nabi. Karena itulah Bapa, pengakuan Paulus benar-benar tulus dari hatinya, sehingga Tuhan pakai Paulus untuk pemberita Injil. Dan Paulus pun katakan bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Apa yang dikerjakan semuanya dari anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga Paulus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada-Mu, semua pemberian dari Tuhan, sehingga jauh dari kesombongan, karena sombong adalah awal dari kejatuhan. Karena itu Paulus sadar dan mengakui bahwa kesalahan dari Paulus sebelum bertobat menganiaya setiap jemaat. Karena itulah Bapak, biar kami juga mau mengakui bahwa kami adalah belum bisa melakukan firman-Mu sepenuhnya, tetapi dengan kekuatan Allah kami belajar untuk mentaati setiap perintah-perintah, setiap apa yang Tuhan ajarkan bagi kami, supaya waktu dan saatnya indah dan baik adanya. Terima kasih dan mengucap syukur. Meteraikan firman-Mu dalam hati yang baik, supaya dapat bertumbuh perkara yang baik, karena pikiran-pikiran diisi oleh firman Allah, sehingga perkara yang baik yang kami pikirkan. Terima kasih dan mengucap syukur. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berilah mereka di dalam Tuhan tidaklah sia-sia, yang didukung oleh istri dan kedua putranya,
bersama-sama sidang jemaat yang mendengar dan yang melakukannya. Terima kasih Yesus, terima kasih dan mengucap syukur. Bapa yang baik, jawaban yang daripadamu untuk hamba-Mu, bahwa kami mendengar berita, bahwa Mendagri mengizinkan untuk kami umat Kristiani boleh beribadah menurut protokol kesehatan. Karena itulah Bapa, ya kami tetap menghargai hari Sabat, karena hari Sabat adalah hari Tuhan, hari yang ditentukan oleh Tuhan. Kami belajar untuk haleluya mentaati akan firman-Mu, mentaati akan perintah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, mengucap syukur pemerintahan kami yang bijak, haleluya, untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Karena itulah Bapa, Kau yang memberi kesadaran bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu, lebih taat, lebih tekun, lebih setia kepada firman Allah. Karena firman Allah jaminan keselamatan, jaminan kehidupan. Itu sebabnya Tuhan, hamba pasrahkan hari Sabat hanya kepada Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu boleh mendengar, melakukan, untuk berduyun-duyun beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih dan mengucap syukur. Bapa yang baik, Kau sudah menerima setiap ibadah kami pada pagi hari ini, supaya kami memperoleh perawatan yang daripada-Mu. Sukacita-Mu melimpah atas kami, hati yang gembira adalah suatu obat. Bapa, kami ingat kalau Bapak Joko secara tubuh mengalami kelelahan. Karena itu Bapak, Kau melawatnya, mengasihinya, mengampuninya. Anugerah-Mu ada di dalam kehidupan Bapak Timotius Joko Mulyono, sehingga boleh disegarkan kembali, dikuatkan kembali, sehingga pulih kesehatannya untuk kembali datang dan melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga mengucap syukur atas pemulihan kesehatan terjadi bagi Ibu Parsi Tuhan. Kalau tadi siang menghampiri hamba-Mu untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Tuhan masih memberi pertolongan dan hidup untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bila malam ini Kau mendapati anak-anak-Mu yang lumrah tubuhnya Tuhan, karena situasi keadaan. Karena itulah Bapa, Engkau memperkuat, memperkokoh iman mereka, hati mereka, tetapkan mereka percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberi pemulihan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Memberkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang ada di dalam penggembalaanmu, supaya hidup tidak kekurangan suatu apapun juga, karena siang malam merenung-renungkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, sehingga hati pikiran diisi dengan perkara yang baik, timbullah perkara yang baik. Terima kasih, terima kasih. Bapak, selesainya ibadah pada hari ini, kami mau pulang ke rumah masing-masing, baik yang jauh yang dekat. Kau sertai, Kau lindungi dan Kau jagai, sehingga boleh sampai dengan selamat tak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, segala Tuhan tenang, biar hujan boleh berhenti, supaya anak-anak-Mu tidak kehujanan dan tidak merasa masuk angin, karena hujan adalah berkat-Mu, menyegarkan tubuh. Haleluya. Terima kasih dan mengucap syukur. Bapa yang baik, Kau sudah mendengar setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Kau yang mengabulkan dan memberi tepat pada waktunya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan kerendahan hati kami katakan bahwa Yesus adalah sumber segala. Kami tandakan tangan kami untuk menerima dan menerima
ulurkan tangan yang penuh kuasa, penuh mujizat atas kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat anugerah pertolongan yang Tuhan, damai sejahtera, ketentraman, kebahagiaan, sukacita, kesehatan, pemulihan, kekuatan, dan penghiburan menyertai kita sekalian mulai pada saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih Bapa.